Pemirsa, lonjakan kendaraan penumpang mulai terlihat di Pelabuhan Merak, Banten sejak Kamis pagi, di mana ratusan kendaraan memenuhi kantong parkir di 7 dermaga dan mengantri masuk ke lambung kapal. Lonjakan penumpang kapal feri di Pelabuhan Merak, Banten mulai memenuhi kantong-kantong parkir di 6 dermaga reguler dan 1 dermaga eksekutif. Sejumlah penumpang tampak antri menunggu masuk ke lambung kapal sejak Selasa pagi. Untuk mengantisipasi lonjakan penumpang jelang Lebaran 2024, PT ASDP Indonesia Ferry Merak telah membuka 3 pelabuhan sekaligus, yakni Pelabuhan Merak, Pelabuhan Pelindo Ciwandan, dan Pelabuhan Bojonegara. PT ASDP juga meminta para pemudik membeli tiket minimal 1 hari sebelum keberangkatan demi menghindari kemacetan. Untuk kesiapan kami yang ada di Pelabuhan Merak, kita mengoperasikan 7 dermaga. Dari 7 dermaga, 1 dermaga untuk dermaga kapal ekspres dan 6 yang lainnya untuk dermaga reguler. Meski demikian, tren penumpang kapal feri jelang Lebaran di Pelabuhan Merak, Banten menurun jika dibandingkan tahun lalu. Hingga H-6 Lebaran, tercatat kendaraan roda 2 yang menyeberang turun sebesar 53%, dan kendaraan roda 4 turun sebesar 27%. Dari Cilegon, Banten, Iskandar Nasution, Ainus melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Pertamina kembali menggelar program mudik asyik bersama Pertamina 2024. Total ada 4.000 pemudik yang terbagi dalam 86 unit bus program mudik asyik tahun ini. Kita akan menghitung mundur dari 100, 3, 2, 1. Sebagai bentuk apresiasi kepada masyarakat, Pertamina kembali menggelar program mudik asyik bersama Pertamina 2024. Pertamina menyediakan 4.000 kursi dengan 17 kota tujuan. Beberapa di antaranya Cirebon, Tasikmalaya, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, dan Malang. Direktur Sumber Daya Manusia Pertamina, M. Eri Sugiharto mengungkapkan sejumlah peserta mudik asyik bersama Pertamina 2024 mencapai 4.000 pemudik. Angka ini meningkat hingga 33% dibandingkan tahun 2023 yang saat itu sebanyak 3.000. Kami kan menyiapkan beberapa fasilitas ya, terutama ada musola, kemudian kita juga fasilitas kesehatan, ada dokter dari IHC, kemudian ada juga souvenir dan tentunya bis yang nyaman ya. Adapun mudik bersama telah menjadi program rutin Pertamina. Keunggulannya, seluruh pemudik mendapat asuransi perjalanan dari Tugu Insurance, anak perusahaan Pertamina. Pertamina itu sampai di minggu ketiga atau tanggal 21 April. Jadi semua orang udah kerja, kita masih menyiapkan satgasnya. Jadi orang-orang yang memang baliknya ke Jakarta atau ke tempat-tempat bisnis lainnya itu rada telat, kita masih bisa menyiapkan untuk satgas Ramadan dan Idul Fitrinya. Selain itu, Pertamina juga memastikan seluruh ketersediaan bahan bakar aman selama mudik. Masyarakat diimbau tidak khawatir dan menikmati perjalanan mudik dengan nyaman dan aman. Dari Jakarta, Muhammad Zulhilmi, Rizky Solehudin, iNews melaporkan. 12.000 lebih personil gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait diterjunkan dalam operasi ketupat Candi 2024 untuk pengamanan dan pelayanan arus mudik Lebaran. Sejumlah sarana dan prasarana juga telah disiapkan untuk kelancaran serta kenyamanan para pemudik. Apel bersama personel gabungan TNI Polri dan stakeholder terkait kesiapan pengamanan operasi ketupat Candi 2024 digelar di lapangan parade Komplek Kodam 4 di Ponorogo. Kapolda Jawa Tengah, Irjen Pol Ahmad Lutfi memastikan TNI Polri dan stakeholder akan bertugas maksimal mengamankan mudik Lebaran 2024. Sebanyak 12.506 personil gabungan nantinya akan tersebar di 142 pos terdiri dari pos pengamanan, pos pelayanan, dan pos terpadu. Selain itu, Kapolda juga menjelaskan kesiapan jalur arus mudik di Jawa Tengah, yakni jalur Pantura dan jalur Selatan. Sedangkan untuk di lajur tol, menjadi prioritas utama dan akan dilakukan one way nasional pada tanggal 5-9 April. Kapolda juga mengucapkan terima kasih kepada PT Sukun Wartono Indonesia yang telah membantu berdirinya 50 pos keamanan ketupat Candi 2024 serta apresiasi lomba Pospam di Jawa Tengah.
Prinsip kita, Polri, TNI, dan stakeholder komponen masyarakat siap dalam rangka menjamin kehadiran negara memberikan pelayanan kepada masyarakat kita yang akan mudik belajar. Terus terima kasih Sukun, sudah ada berapa pos, 49 pos Sukun dibantu. Jadi tidak hanya masyarakat, Sukun pun membantu kegiatan kita sehingga meringankan beban para petugas maupun. Kapolda juga mengingatkan agar para pemudik selalu menjaga kesiapan dirinya selama dalam perjalanan, terutama saat pemudik dari Jakarta telah sampai di Jawa Tengah yang merupakan titik lelah. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. 6 hari jelang Lebaran, ribuan pemudik yang menggunakan sepeda motor dari Jabodetabek mengarah ke Pulau Jawa mulai ramai di jalur Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Mereka pilih mudik lebih awal untuk menghindari kepadatan yang terjadi di jalur Pantura. Ribuan pemudik sepeda motor dari arah Jabodetabek mengarah ke Jawa Tengah mulai melintasi jalur persimpangan Pleret Weru, Kabupaten Cirebon, Kamis pagi. Pemudik memilih mudik lebih awal guna menghindari kemacetan di jalur Pantura yang biasa terjadi saat puncak arus mudik. Namun, masih banyak pemudik yang mengabaikan keselamatan dengan membawa barang berlebihan serta membonceng istri dan anak. Purworejo, Jawa Tengah. Dari mana? Dari Jakarta. Dari Jakarta jam berapa? Jam 3:30. 3:30. Kenapa sih memilih mudik malam hari itu? Biar nggak macet aja di jalur Karawang sekarang. Oh, jalur Karawang. Iya. Tadi jalanan gimana? Lancar nggak? Sementara ini lancar. Masih lancar? Ya, masih lancar. Oh, kenapa mudik lebih awal ini? Ya, biar nggak macet. Peningkatan jumlah kendaraan pemudik yang melintasi jalur Pantura Cirebon diprediksi akan terus meningkat pada puncak arus mudik jelang 3 hari sebelum Lebaran. Aparat kepolisian juga mengimbau agar para pemudik sepeda motor tidak membawa barang berlebihan.